Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, khususnya para pejuang BUMN dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel yang luar biasa ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal ya. Jadi kita akan membahas soal tryout tentang core values dari BUMN ya. Tentu apa yang akan saya bahas ini bisa menjadi acuan pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Paling tidak bisa memberikan gambaran seperti apa sebetulnya bentuk atau contoh soal dari core values BUMN itu. Nah, untuk efisiensi waktu, maka saya mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa bentuk-bentuk soalnya ya. Kita langsung mulai dengan melihat soal nomor 1. Oke, perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Nomor 1 ini soalnya gampang sebetulnya, karena pertanyaannya itu adalah apa yang dimaksud dengan nilai amanah dalam budaya kerja BUMN. Kita coba lihat opsinya satu-satu ya. A. Memprioritaskan kepentingan individu di atas kepentingan perusahaan. B. Bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. C. Meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan D. Mengabaikan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama menjawab pertanyaan ini. Tapi teman-teman di rumah mungkin bisa menggunakan pensil dan kertas ya untuk mencatat-catat jawabannya. Nanti kalau misalnya ada jawaban yang berbeda, mungkin teman-teman punya jawaban lain, maka silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Karena itu saya kira akan lebih bagus bagi kita semua dalam rangka memperbaiki apa yang keliru dari pembahasan saya di video ini. Nah, kembali ke pertanyaan, untuk soal nomor 1 ini jawaban saya adalah B ya. Jadi yang dimaksud dengan nilai amanah itu adalah bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas ya. Dimana di sini pegawai BUMN memang diharapkan untuk menjaga kepercayaan publik dan menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan nasional. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nilai adaptif dalam budaya kerja BUMN? Nah, kalau nomor 1 tadi yang ditanyakan itu tentang nilai amanah, nomor 2 ini yang ditanyakan nilai adaptif. Kita coba lihat opsinya ya. A. Menolak perubahan dan inovasi dalam organisasi. Saya kira ini tidak mungkin ya. Kemudian B. Menekankan kekakuan dan ketidaktertarikan terhadap perubahan. Ya, bisa jadi. Tapi nanti kita lihat sebentar ya. C. Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi bisnis. Dan D. Meningkatkan resistensi terhadap perubahan organisasi. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C. Ya, benar sekali teman-teman. Kalau dan jawab C berarti Anda benar. Ya, benar menurut versi jawaban saya ya. Dan seperti saya katakan tadi, kalau ada jawaban yang berbeda silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi jangan lupa sertakan dengan alasan-alasannya, supaya kita semua bisa menambah wawasan ya. Nah, jadi bicara tentang nilai adaptif berarti kita bicara tentang bagaimana pegawai BUMN itu diharapkan mampu bekerja secara fleksibel ya, dan mampu berinovasi untuk tetap relevan dan berkembang dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan yang terjadi. Ya, artinya ketika mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi bisnis yang sering berubah-ubah, maka otomatis mereka yang bekerja di BUMN itu akan bisa memberikan nilai yang lebih pada tempat mereka mengabdi atau bekerja. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya.
Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bagaimana penerapan nilai amanah dalam budaya kerja BUMN dapat berkontribusi pada keberhasilan perusahaan? Kita coba lihat opsinya. A. Dengan meningkatkan biaya produksi. B. Dengan mengabaikan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. C. Dengan menjaga kepercayaan publik dan menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Dan D. Dengan meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk soal nomor 3 ini saya kira jawabannya gampang saja, karena yang benar itu tentu saja adalah C ya. Jadi penerapan nilai amanah dalam budaya kerja BUMN dapat berkontribusi pada keberhasilan perusahaan itu dengan menjaga kepercayaan publik dan menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Jadi implementasi nilai amanah ini akan membantu menjaga reputasi perusahaan. Kemudian membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan serta dapat memperkuat hubungan baik dengan masyarakat luas. Jadi dengan itu semua maka tentu saja nilai amanah ini, implementasi dari nilai amanah ini akan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan dalam jangka yang panjang ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Perhatikan pertanyaannya ya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Apakah pentingnya nilai loyalitas dalam budaya kerja BUMN? Ya, perhatikan pertanyaannya. Apa pentingnya nilai loyalitas dalam budaya kerja BUMN? Kita coba lihat opsinya. A. Tidak begitu penting, yang terpenting adalah keuntungan individu. B. Sangat penting untuk memperkuat konflik internal dalam organisasi. C. Sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kemudian D. Tidak ada hubungannya dengan keberhasilan perusahaan. Untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah C ya. Nah, karena kalau kita bicara tentang nilai loyalitas, maka hal itu tentu sangat penting untuk perusahaan ya. Karena loyalitas dalam budaya kerja BUMN itu dapat memperkuat integritas dan stabilitas organisasi, serta dapat menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pegawai BUMN yang loyal akan berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Jadi nomor 4 ini jawabannya C ya, sangat penting untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Bagaimana penerapan nilai harmoni dalam budaya kerja BUMN dapat memberikan manfaat bagi perusahaan? Kita coba lihat opsinya. A. Dengan meningkatkan konflik dan ketegangan dalam tim kerja. Saya kira ini kurang tepat ya. Ya. Kemudian B. Dengan mengabaikan hubungan dengan pihak luar. Kemudian C. Dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dan D. Dengan menekankan persaingan yang tidak sehat dalam organisasi. Kalau kita baca-baca opsinya ini sebetulnya kita sudah bisa menebak ya. Jawaban yang benar itu adalah C. Jadi nilai harmoni dalam budaya kerja BUMN ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Jadi dalam budaya kerja BUMN, implementasi dari nilai harmoni ini akan memperkuat hubungan yang baik dengan mitra bisnis, hubungan yang baik dengan pemerintah, hubungan yang baik dengan masyarakat, dan tentu saja pemangku kepentingan lainnya. Jadi kerjasama yang harmonis akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Apa manfaat penerapan nilai kinerja unggul dalam budaya kerja BUMN? Kita coba lihat opsinya. A. Meningkatkan biaya produksi tanpa memperhatikan hasil. B. Mengabaikan kualitas dan efisiensi dalam pelayanan. C. Mencapai prestasi yang luar biasa dan keunggulan dalam setiap aspek bisnis.
D. Menekankan birokrasi dan ketidakcepatan dalam operasional. Untuk nomor 6 ini jawabannya adalah C, ya, mencapai prestasi yang luar biasa dan keunggulan dalam setiap aspek bisnis. Itu manfaat implementasi dari nilai kerja unggul, ya. Jadi implementasi dari nilai kerja unggul ini tentu akan membantu perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, akan membantu perusahaan juga untuk meningkatkan kualitas produk serta layanan yang ada pada perusahaan tadi. Serta selain itu juga bisa meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, maka perusahaan BUMN dapat mencapai keunggulan kompetitif dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Ya, kira-kira seperti itu. Nomor 7, soal selanjutnya. Coba lihat apa soalnya, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya. Bagaimana penerapan nilai amanah bagaimana penerapan nilai amanah dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap BUMN? Coba lihat opsinya. A. Dengan mengabaikan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. B. Dengan memprioritaskan kepentingan individu di atas kepentingan perusahaan. C. Dengan bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. D. Dengan meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk soal nomor 7 ini jawabannya tentu saja C, ya. Jadi implementasi nilai amanah ini dapat implementasi nilai amanah yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap BUMN itu bentuknya dalam tindakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, ya. Jadi dengan bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dan menjalankan tugas, maka nilai amanah ini dapat membangun reputasi yang baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kira seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 8, ya. Apakah penerapan nilai adaptif dapat membantu BUMN untuk tetap relevan dalam era perubahan yang cepat? Opsinya kita coba lihat. A. Ya, karena nilai adaptif mendorong perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi bisnis. B. Tidak, karena nilai adaptif menghambat perusahaan dalam menghadapi perubahan dan inovasi. C. Tidak ada hubungan antara nilai adaptif dan relevansi perusahaan dalam era perubahan yang cepat. D. Tidak, karena nilai adaptif cenderung meningkatkan ketidaktertarikan terhadap perubahan. Jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah A, ya. Jadi implementasi nilai adaptif ini dapat manfaatnya bagi BUMN itu dapat mengidentifikasi peluang baru, kemudian mengembangkan solusi inovatif dan tetap relevan dalam persaingan yang dinamis. Jadi tentu saja jawabannya ya, ya. Karena itu tadi nilai adaptif ini dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi bisnis. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9. Bagaimana penerapan nilai kinerja unggul dapat berdampak pada reputasi BUMN? Opsinya A, dengan meningkatkan biaya produksi tanpa memperhatikan hasil. B, dengan mengabaikan kualitas dan efisiensi dalam pelayanan. C, dengan mencapai prestasi yang luar biasa dan keunggulan dalam setiap aspek bisnis. D, dengan menekankan birokrasi dan ketidakcepatan dalam operasional. Nah, untuk soal nomor 9 ini kalau kita perhatikan sebetulnya jawabannya sangat jelas, ya. Di sini jawaban yang benar itu adalah C, ya. Jadi penerapan nilai kinerja unggul dalam budaya kerja BUMN itu akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Artinya dengan fokus pada kualitas, efisiensi, serta prestasi yang luar biasa, maka BUMN ini dapat membangun reputasi yang baik di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dengan reputasi yang baik, maka akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan
kita pada video kali ini. Perhatikan baik-baik. Bagaimana penerapan nilai harmoni dapat mempengaruhi citra dan hubungan BUMN dengan masyarakat. Kita coba lihat opsinya. A. Dengan meningkatkan konflik dan ketegangan dalam kerja tim. B. Dengan mengabaikan hubungan dengan pihak luar. C. Dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dan D. Dengan menekankan persaingan yang tidak sehat dalam organisasi. Untuk soal nomor 10 ini jawabannya sudah pasti adalah C ya. Dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Jadi implementasi dari nilai harmoni ini akan mempengaruhi citra dan hubungan dengan masyarakat. Jadi dengan membangun kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan, BUMN dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya hubungan yang baik ini, misalnya hubungan yang baik dengan masyarakat, maka akan mendukung keberhasilan keberlanjutan perusahaan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Pada akhirnya kegagalan itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang mudah menyerah pada keadaan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.